Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi iyal uliya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Al-ayah wallahu alam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita memuji dan memuja kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimil anbiya'i wal mursalin, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada paduka Rasul, paduka Nabi besar Nabi Muhammad, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat-sahabatnya dan para tabi'in-tabi'innya, dan juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di muka bumi ini, terutama walasiman teristimewa kepada seluruh jamaah Ar-Ribat Manul Hikmah dimanapun berada. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah dan memberikan rahmat dan menjadikan hambanya yang begitu sukses di dunia, yaitu hidup bahagia, tercapai semua urusan, segala cita-cita, terwujud apa yang dikehendaki, yang diperjuangkan, dan juga sukses di akhirat, yaitu mendapat anugerah maghfirah Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fakir berdoa, ya Allah, semoga saudara-saudari ikhwan akhwat Al-Fakir semuanya, khususnya umumnya seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi ini, diberi taufik dan hidayah dan dijadikan hambanya yang dicintainya, sehingga hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insyaallah mau berbicara ya sedikit, sekedar masukan atau sekedar yang belum kita begitu tahu, belum mengerti atau belum memahami atau belum mendengar tentang masalah tawassul. Karena tidak sedikit para ustaz, juga para kiai-kiai ya, tidak sedikit, tapi sebenarnya sih masalah ini masalah ringan ya. Jadi kalau memang kita pernah masuk pesantren ya terutama pesantren salafi ya gitu, pesantren salafi. Jadi dengan masalah tawasul ini tidak aneh gitu, karena Al-Fakir juga dulu ya, pertama Al-Fakir masuk pesantrennya di Darul Khair di Banten.
Ya, Al-Fakir umur 10 tahun ya. Jadi umur 10 tahun itu pun ya oleh guru, oleh kiai ya, itu berdoa itu memang sudah diajari secara bertawasul gitu. Enggak begini, hai para santri, kalau mau cerdas otak, hai para santri, kalau mau ingin cepat berilmu, hai para santri, kalau mau ingin bertahan di pesantren, hai para santri, kalau ingin dan itu misalkan langsung minta aja kepada Allah. Tidak, tidak. Jadi guru Al-Fakir dulu memang ya sejak dini gitu. Jadi memberi ajaran itu berdoa itu dengan tawasul. Jadi Al-Fakir ya bukan Al-Fakir saja, di semua santri ya pertama diberi ya semacam aurod gitu kan. Jadi aurod itu kan doa berarti kan. Jadi misalkan barudak, ini bahasa Sunda kan. Kalau bahasa Indonesianya ya anak-anak gitu kan. Ini supaya cerdas ya otak kita, supaya cepat punya ilmu, supaya kita benar-benar diberi ilmu oleh Allah dengan segera. Ini baca ya apa surat Alam Nasrah berapa kali? 111 kali. Cuma ini sebelum baca Alam Nasrah, surat Alam Nasrah ya, surat Al-Insirah, ini baca durah-dorotnya itu langsung ditulis di papan tulis ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu al-Fatihah. Terus ila hadrati suratun maulana Tarif Hidayatullah Sirabun Al-Fatihah. Terus ila hadrat sultan maulana Hasanuddin Al-Fatihah. Terus itu kan ditulis. Setelah ditulis oleh santri semua. Tuh nanti setelah beres ini baca ini hadarat, ini baca surat Al-Insirah ya 111. Nanti berdoa, diminta kepada Allah gitu kan. Jadi ya memang diajari ya berdoa itu seperti itu gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita diajari memang dari sejak dini, dari kecil diajari berdoa itu dengan secara tawasul gitu kan. Dengan cara tawasul. Jadi pas begitu kesininya ya Al-Fakir masuk ke sekolah ya, ke sekolah. Jadi di sekolah kan nggak ada ajaran tawasul, ajaran hadarat nggak ada kan. Jadi ya suruh itulah berdoalah kepada Allah langsung seperti itu gitu kan. Seperti itu. Ya iya bukan nggak boleh ya, memang berdoa kepada Allah langsung itu bagus itu kan, bagus. Tapi bertawasul itu lebih cepat diijabah. Kenapa lebih cepat diijabah kalau kita bertawasul? Karena Allah bukan melihat kita. Jadi Allah melihat yang kita tawasuli atau yang kita adaroti. Karena pada hakikatnya kita berhadarat ya, menghadiahkan, berarti kita kan membaca Fatihah, membaca sholawat, membaca surat Al-Insirah, itu kan kita ilah hadarati. Jadi maksudnya kita kirimkan kepada beliau ya, para rasihun, para aulia yang dicintai Allah gitu kan. Jadi Allah bukan melihat kita, tapi Allah melihat para salafus sholihin, para ulamaul amilin yang kita hadiahi, yang kita kirim. Jadi Allah melihat beliau. Jadi doa kita lebih diijabah karena yang dilihat bukan kita. Jadi yang dihadiahi oleh kita gitu kan. Ya, apalagi kita misalkan pakai kalimat langsung ya, pakai kalimat langsung bertawasul. Seperti apa? Seperti gini. Ya setelah kita membaca itu, misalkan membaca hadarat ya, langsung kita pas kita berdoa, ya kita dibaca kalimat-kalimat tawasul langsung. Allahumma bijahi habibika wa nabiyika, ya Allah gitu kan, dengan jahan nabi gitu kan. Terus wabi barakati sholawat, dengan berkahnya sholawat. Terus misalkan wabi barakati makorok nahu, itu kan dengan berkahnya yang dibaca makorok itu oleh saya misalkan. Terus wabi karomati jamiman ahadainahum, dengan karomatnya para ulama yang telah saya hadiahi. Nasaluka ya Allah, saya minta ya Allah misalkan ilman nafi'an misalkan. Ya berbagai macam lah terus doa gitu kan. Ya apalagi kalau pakai kalimat seperti itu. Tapi walaupun kita tidak memakai kalimat seperti itu, ya tetap bertawasul itu berlaku.
Kenapa? Ya karena kalau kita misalkan berdoa seperti itu, yang kita hadoroti, yang kita hadiahi, ya pasti mendoakan kita. Pasti mendoakan kita. Ya contohnya gini aja ya. Misalkan ada orang datang ke kita misalkan nih. Terus orang itu nangis misalkan. Nangis karena ada sesuatu. Kita yang menyaksikan tidak mungkin kita diam. Pasti kita membantu. Ada apa? Mau apa? Ingin apa? Jelas kita membantulah. Nggak mungkin kita, wah ada orang nangis di depan kita, terus kita diam saja, nggak bugeg, nggak mungkin lah. Jadi tetap pasti yang mendengarkan, yang menyaksikan, pasti membantu ikut campur terhadap apa yang kita alami. Ya itulah, itu termasuk sama, termasuk tawasul. Makanya ada firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi sudah Al-Fakir tadi baca ya di At-Tamhid, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirullah rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Jadi Allah berfirman, seandainya datang, kalau datang kepadamu ya Muhammad orang bertaubat gitu kan. Jadi orang itu datang karena orang itu habis berbuat maksiat, habis berbuat kedoliman, habis berbuat kejahatan, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung mereka itu bertobat kepada Allah, nangis-nangis, ya Allah, saya maafin ya Allah, saya ampuni dosa saya ya Allah, saya melakukan ini dan itu, nangis-nangis. Terus Rasulullah ikut berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni ini dosa-dosa orang-orang ini. Lawajadullah tawwabar rahim. Kalau seperti itu, ya pasti oleh Allah Subhanahu wa taala pasti diampuni. Jadi Rasulullah yang menyaksikan, Rasulullah yang mendengarkan, Rasulullah yang melihat mereka pada minta ampun kepada Allah, pasti Rasulullah berdoa kepada Allah. Dengan cara seperti itu, maka Allah pasti mengampuni. Jadi kita seperti kita sama saja, kita datang kepada seorang ulama, kita datang kepada seorang guru, kita datang kepada seorang ahli ibadah, terus kita berdoa. Ya walaupun kita tidak minta didoakan misalkan, tetaplah beliau pasti mendoakan kita. Apalagi kalau kita minta langsung, pasti mendoakan. Jadi minta didoakan ataupun tidak minta didoakan, itu sudah termasuk tawasul, karena pasti yang melihat kita, yang menyaksikan kita, pasti akan membantu kita atau akan membantu, akan mendoakan kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Artinya apa? Ya artinya bertawasul itu adalah boleh dan bahkan hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya. Karena Sahibu Khulasatul Wafa telah berkata, inna tawassula, sesungguhnya bertawasul, wat tasyafu'a, dan bertasyafu, yaitu minta bantuan, ya, maka itu adalah boleh. Bi dengan Nabi, bijahi dengan zahnya, wabi barokat dengan berkahnya, itu adalah min sunanil mursalin, itu adalah sunnah para rasul, wasiratis salafis sholihin, dan itu adalah perjalanan para salafus sholihin. Jadi bertawasul di dalam berdoa itu adalah boleh, bahkan hukumnya sunnah. Sekali lagi, berdoa dengan cara bertawasul itu adalah boleh, bahkan hukumnya sunnah, dan lebih ampuh, lebih cepat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada ikut campur atau ada yang ikut mendoakan terhadap kita. Siapa? Yaitu yang kita tawasuli. Berminta doa ataupun tidak minta doa kepada orang yang kita datangi, kalau kita di situ berdoa, pasti beliau ikut berdoa. Dan dengan ikut campurnya, dengan berdoanya beliau membantu kita, maka Allah pasti mengijabah atas doa kita. Itu insya Allahu, amin ya Allahu ya Rabbal Alamin.
Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, semoga bermanfaat. Dan dengan adanya keterangan penjelasan yang sesingkat-singkatnya ini, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan kepada kita. Karena kalau kita mengumpulkan hadis keterangan tentang hal ini, ya tidak akan tamat berbicara untuk 1 malam, 2 malam, 3 malam, saking banyaknya. Jadi hal masalah ini adalah benar-benar tadhaharatil adillatu ala dzalik. Jadi benar-benar banyak keterangan yang menjelaskan tentang berdoa dengan cara bertawasul itu adalah hukumnya sunnah dan lebih ampuh, lebih cepat untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Kalau ada yang tersinggung, Al-Fakir tidak niat untuk itu, dan Al-Fakir tidak ada niat untuk menggurui dan tidak ada niat untuk mengajari, tidak. Al-Fakir hanyalah berbagi saja, karena Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita saling berbagi, saling menasihati, saling mengisi, dan saling melengkapi di antara kita. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalatu ala min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.